Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari cara mengukur tahanan atau resistansi menggunakan avometer analog. Tahanan adalah besaran listrik yang menunjukkan seberapa besar hambatan terhadap aliran arus. Satuan tahanan adalah ohm, dilambangkan dengan simbol omega. Untuk mengukur tahanan, kita menggunakan avometer analog dengan memanfaatkan fungsi ohmmeter. Avometer analog memiliki 3 fungsi utama, yaitu pengukuran tegangan, arus, dan tahanan. Saat akan mengukur tahanan, kita harus memutar selektor switch ke posisi ohm. Pada skala avometer terdapat skala khusus bertanda O yang digunakan untuk membaca nilai tahanan. Pastikan jarum dapat bergerak dengan baik sebelum melakukan pengukuran. Sebelum mengukur, langkah pertama adalah melakukan kalibrasi 0 ohm. Caranya, tempelkan kedua probe, hitam dan merah hingga bersentuhan. Jarum harus bergerak ke arah 0 ohm di sisi kanan skala. Jika belum tepat, lakukan penyetelan dengan memutar tombol pengatur 0 ohm hingga posisi jarum benar. Setelah kalibrasi selesai, kita dapat mengukur tahanan pada suatu komponen, misalnya sebuah resistor. Caranya, tempelkan probe merah pada salah satu kaki resistor dan probe hitam pada kaki lainnya. Perhatikan pergerakan jarum pada skala ohm. Nilai yang ditunjukkan jarum adalah besar tahanan komponen tersebut. Jika jarum bergerak ke arah angka kecil, berarti tahanannya rendah. Jika jarum bergerak mendekati angka besar, berarti tahanannya tinggi. Apabila jarum tidak bergerak sama sekali, kemungkinan tahanannya sangat besar atau komponen dalam kondisi putus. Kali ini kita akan mengukur, nah ini ya, ini namanya variabel resistor. Lihat tulisannya ada B20K, itu berarti dia tahanannya itu sekitar 20.000 ohm ya. Langsung aja kita akan ukur. Ini caranya, ini adalah avometer seperti biasa. Untuk mengukur 20.000 K ya, yang pertama selektor kita atur pada angka ya, 1K. Kemudian cara membacanya, nanti hasil pengukuran di sini tinggal dikalikan dengan kali 1K. Misalkan kalau di sini 1 berarti 1 kali 1K, 1 kali 1000 berarti 1000. Kalau di sininya 10 berarti 10 kali 1000 berarti 10.000. Nah, satu stripnya 0, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 strip, berarti satu stripnya itu 0,2 ya. Sedangkan 2 juga sama, satu stripnya itu 0,2, berarti 1,2, 1,4, 1, seterusnya sampai 2. Nah, kemudian untuk ini 2, ada strip kecil, ada strip besar, ini 2, 3 ya, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, yang satu strip kecilnya itu berarti 2,5. Sama, di sini juga sama ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada 10, 11, 12, di tengah ini adalah 15 ya. Jadi di sini itu satu stripnya itu 15. Ini 15, 16, 17, 18, 19, stripnya 20. Nah, di antara 20 sampai 30 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti satu stripnya itu ada 2, berarti 22, 24, 26, 28 sampai 30. Di sini juga sama 30. Ini dia 5 strip sampai di tengah ini 40, 50. Berarti 30, 32, 34, 36, 38 sampai di sini 40. Seperti itu ya. Nah, diusahakan ya kalian mengukur itu jarumnya itu dari 0 sampai 30 karena nanti nilainya itu akan lebih akurat.
akurat ya. Baik, sebelum kita mengukur, terlebih dahulu kita kalibrasi dulu ya. Jadi berbeda kalau untuk mengukur tegangan, ini yang kalibrasi itu ini ya. Kalau ini, yang ini itu untuk mengukur tahanan. Nah, ini setiap kali kita rubah posisi dari 100 ke 1 ke 110 kali 1 ini harus dikalibrasi dulu ya. Nah, misalkan ini kita sudah 1K, kemudian ya ini simpan dulu. Ini kalibrasi, cara kalibrasinya seperti ini, kita tempelkan ya. Nah, ini jarumnya tidak pas di angka 0 ya, berarti ini harus diputar ya sampai angka 0. Nah, ini kebetulan karena mancet jadi ya sampai mentok sinilah. Ini ternyata tidak bisa sampai angka 0, berarti ini sampai mentok saja seperti ini, nggak apa-apa ya. Selanjutnya setelah kalibrasi kita ukur ya. Kita ukur kabel yang satu ke sini, dua ke sini. Kita lihat hasilnya berapa. 20 lebih 1 ini berarti sekitar 23 lah ya, 23 ini selektornya di angka 1K ya, berarti 23 kali 1K berarti 23.000 ohm ya, atau bisa ditulis 23K gitu, ohm. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita putar lagi ya, ini kita rubah lagi. Ini rubah lagi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini berapa? Kalau di sini itu 2 lebih 2 strip, berarti itu 3 ya, 3 seperti biasa karena selektornya di 1K berarti dikali 1K 1000 ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu cara pengukurannya. Misalkan untuk pengukurannya di angka antara 2 sampai 50 supaya hasilnya akurat. Jadi kalau misalkan di sini terlalu, nah ini kan terlalu kecil ya. Kalau misalkan seperti ini terlalu kecil, maka ini selektornya dipindahkan ke bawah. Pindahkan ke bawah di angka 100 ya. Jadi ini juga sama perhitungannya ya. Ini 5 berarti lebih 2 berarti 6 ini kali strip berapa, ini kali 100 ya, berarti di sini ada 6 kali 100 berarti 600 ohm ya. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, bisa dipahami. Kalau tidak paham nanti kalian boleh ditanyakan ya. Oke, mungkin begitu ya penjelasan dari Bapak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan video Bapak hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, dan kalian mengerti, dan kalian bisa mencontohkan apa yang Bapak lakukan ya. Nah, untuk tugas hari ini seperti biasa kalian ini ya, kita masih menggunakan ampermeter analog ya. Tolong kalian gunakan untuk tadi. Kemudian yang kedua itu adalah ini ini ya, ini namanya variabel resistor, artinya resistor tahanan yang bisa diubah-ubah ya. Kalau nggak ada ini, kalian bisa menggunakan resistor biasa ya, yang warna-warni.
seperti yang di atas ya. Kalau tidak ada, kalian bisa lepas kiprok motor juga boleh ya. Kiprok motor misalkan di rumah kalian lepas, kalian ukur tahanannya boleh, itu lebih bagus juga gitu ya. Yang penting kalian cari komponen minimal 3 ya untuk diukur tahanannya. Seperti itu. Mungkin gitu aja ya video dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, cara mengukur tahanan menggunakan avometer analog cukup sederhana, yaitu melakukan kalibrasi nol, menyambungkan probe ke komponen, dan membaca nilai tahanan pada skala ohm. Melalui latihan yang rutin, kita akan semakin terampil dalam membaca hasil pengukuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami teknik dasar penggunaan avometer analog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.